Guru Saman. Banyak orang Batak yang belum pernah mendengar cerita Guru Saman saat ini. Konon katanya cerita Guru Saman ini adalah kisah nyata. Dan dari cerita orang-orang tua dulu, Guru Saman ini adalah seorang preman, pembunuh, perampok, dan dia pandai bermain silat dengan segudang ilmu kebatinan. Misalnya tahan tikam, tahan tembak, dan dapat menghilang dari pandangan. Sehingga bila orang bertemu sosok Guru Saman ini, mereka akan segan dan takut. Berikut kami rangkumkan cerita Guru Saman. Guru Saman adalah seorang keturunan Lau Balang yang berasal dari Tanah Karo. Mulai dari kecil Guru Saman sudah mempelajari ilmu silat atau mocak Batak disertai ilmu kebatinan tahan tembak, tahan tikam, dapat menghilang dari pandangan dan banyak lagi ilmu hitam yang dia pelajari dari seorang guru. Setelah tumbuh dewasa, semua ilmu yang ia pelajari telah dikuasainya, sehingga ia mulai sombong dan berlaku semena-mena dimanapun dia berada. Dia ingin membuktikan bahwa dialah yang paling sakti di dunia ini, sehingga seluruh Tanah Karo dia kunjungi dan dia dapat mengalahkan semua jagoan-jagoan di tempat di mana dia berada. Karena kesaktiannya itu banyak orang yang berguru kepadanya dan menjadi pengikutnya. Pada saat itu, bila orang mendengar nama Guru Saman, semuanya pasti segan, takut sekaligus membencinya. Banyak orang akan menghindar bila bertemu dengan Guru Saman, karena tingkah lakunya yang semena-mena dan tidak segan untuk berbuat kasar. Bahkan ia akan membunuh orang yang dibencinya. Tetapi banyak juga orang yang memanfaatkannya untuk menjadi pembunuh bayaran. Dia juga sering melakukan perampokan dan hasilnya dia hambur-hamburkan di meja judi dan mabuk-mabukan. Setelah hampir semua daerah Karo dia kunjungi, maka ia pun berniat merantau ke daerah Tapanuli. Dengan ilmu yang dimiliki dan keberaniannya dia berangkat merantau ke daerah Tapanuli. Semua daerah yang dilaluinya dia taklukkan, mulai dari daerah Saribudolok, Parapat, Porsea, Baligbe, Siborong-borong dan Garoga. Orang yang tidak memenuhi permintaannya akan menjadi korbannya. Makan minum semuanya harus gratis. Sehingga pada suatu waktu, sampailah ia di Huta Sipahutar. Di sebuah warung tuak ia bertemu dengan mantan muridnya waktu di Tanah Karo bernama Hermanus. Hermanus adalah seorang kepala desa di kampung Sipahutar dan sifatnya juga sama dengan Guru Saman. Hermanus mempunyai dendam kepada seorang penatua gereja atau guru muria yang bernama Guru Martin. Dendam Hermanus kepada Guru Martin bermula karena Guru Martin menyinggung dana kas gereja yang dipakai Hermanus belum dikembalikan. Hermanus merasa ini adalah penghinaan kepada dirinya, sehingga ia pun mempunyai niat untuk membunuh Guru Martin.
Rencana pembangunan ini diutarakannya kepada Guru Saman, dan Guru Saman pun menyanggupi rencana pembunuhan itu. Mereka melakukannya pada hari Sabtu malam, di mana Guru Martin dan istrinya Clara menjadi korban mereka. Setelah warga Sipahutar mengetahui pembunuhan itu, maka gemparlah seluruh kampung Sipahutar. Polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menginterogasi beberapa warga. Lalu polisi melakukan penangkapan terhadap Hermanus dan komplotannya, dan Hermanus pun buka suara yang melakukan eksekusi adalah Guru Saman. Maka polisi pun melakukan pengejaran kepada Guru Saman. Namun itu pun bukan hal mudah untuk dilakukan, karena ilmu yang dimiliki Guru Saman bukanlah isapan jempol semata. Di mana beberapa kali dilakukan penangkapan, Guru Saman selalu bisa meloloskan diri. Sampai akhirnya kepala kepolisian Sipahutar turun tangan ke lapangan, baru Guru Saman dapat ditangkap. Ternyata kepala kepolisian itu merupakan saudara seperguruan Guru Saman dan dia tahu apa yang menjadi kelemahan Guru Saman. Melalui proses pengadilan, akhirnya Guru Saman pun dijatuhi hukuman gantung, di mana tindakannya yang selalu meresahkan masyarakat dan melakukan pembunuhan di beberapa daerah serta melakukan perampokan. Di hari eksekusi, akhirnya Guru Saman pun mengungkapkan penyesalannya, bahwa di atas langit masih ada langit. Di mana di waktu kecil sampai dia dewasa, semua permintaannya harus dipenuhi oleh orang tuanya. Itulah sebabnya ia menjadi merajalela. Guru Saman berharap pada semua orang tua yang ada di tempat itu untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar. Di akhir hidupnya Guru Saman menerima hukuman gantung dan segala kesalahannya. Demikianlah sepenggal kisah legenda Guru Saman yang kami ketahui. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Mau lihat masih